Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Kali ini saya pegang di depan saya, bukan tak pegang ya. Unit ini dua-duanya adalah unit impor dan ini unit dari Greyhound T-Rex. Unitnya kebetulan kita readykan. Unitnya yang model klasik seperti yang panjang ini yang klasik. Terus ini yang versi bullpup. Untuk spesifikasinya kedua unit ini sudah sangat jelas, terutama di bagian buku panduannya. Dan untuk kelengkapannya sangat banyak teman-teman. Ini kalau teman-teman pengen lihat untuk kelengkapannya nanti bakal tak spill di dalam video. Dan mari kita bahas untuk lebih lengkapnya mengenai unit ini Greyhound T-Rex di video kali ini. Oke teman-teman, ini ya buat unitnya itu semuanya sudah tertera di sini. Nanti tak kasih fotonya. Terutama untuk bagian spesifikasi dari kedua unit ini. Untuk harganya yang klasik dia lebih mahal daripada yang bullpup. Untuk harganya saya taruh di layar kurang lebih di 3.900.000 untuk bagian yang bullpup. Kalau yang klasik kurang lebih di 3.950.000 untuk unitnya. Semua bagian dari kelengkapan dan untuk spesifikasinya sudah tertera di buku ini. Cuma dari kedua unit ini ada beberapa perbedaan terutama di bagian kelengkapannya. Kalau yang T-Rex bullpup dia full only hanya unit seperti ini saja. Ini enggak ada kelengkapan seperti dari yang unit ini buat unitnya ya. Oke, seperti ini coba tak keluarkan. Bener-bener cuma ada bagian dari spare partnya sama mungkin dari bagian magazin. Ini kelengkapan dari T-Rex bullpupnya. T-Rex bullpup dia ada beberapa karet seal dan juga pastinya valve-nya, pengisiannya. Ini memang buat pengisiannya itu memang di model lepas pasang. Jadi nanti kalau teman-teman pengen melakukan pengisian atau setelah pengisian mau dilepas nanti tetap bisa teman-teman ya. Oke, sesuai dengan kebutuhan teman-teman nantinya seumpama untuk penggunaannya ya. Dan untuk bullpupnya cuma itu tadi untuk bagian dari kelengkapannya. Kalau yang Greyhound T-Rex yang versi klasik ini ada beberapa kelengkapannya. Oh ya, ini tadi bukunya di sini ya. Ini ada pastinya unitnya itu ada magazin yang full CNC, ini bawaan dari Greyhoundnya. Unitnya ini buat magazinnya kurang lebih di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada di 12 sampai 14 round untuk unitnya ini ya. Dari magazinnya. Oke. Kita lanjut, ada beberapa juga ini beberapa part bagian untuk peredamnya. Ini peredamnya nanti teman-teman ngerakit sendiri ya. Ada pennya juga. Nanti teman-teman bakalan seumpama ada kekurangan atau kesulitan untuk penggunaan dari pemasangan dari peredamnya ini, nanti teman-teman bisa mungkin minta bantuan ke Mbak CS-nya atau saya sendiri ya. Kalau teman-teman ordernya dari kita. Ini kemarin itu unitnya ready di 12 unit, 6 yang model bullpup, 6 yang model klasik. Cuma baru saya buatkan videonya. Lalu ada bagian dari spare partnya. Untuk spare partnya ini yang lebih lengkap itu sebenarnya di bagian T-Rex yang versi klasik. Untuk spare partnya itu ada beberapa spare part seperti untuk kunci L. Dia kunci L-nya lengkap banget. Terus untuk yang lainnya seperti coupler valve-nya dia sudah ada juga pastinya. Dan ini yang saya agak bingung adalah bagian bulat ini. Ini saya agak bingung ini fungsinya untuk apa, soalnya saya juga belum pernah melakukan pembongkaran dari unit ini ya. Dan untuk yang klasik ini dia ada tambahan serombongnya. Dan juga ini bagian luar dari peredamnya. Oke, satu-satu ya. Ini bagian luar peredamnya seperti ini. Nah, dalamannya yang ini. Jadi satu gini nanti ya. Buat pemasangannya nanti kalau teman-teman lebih mudah, pengen lebih mudah nanti biar dipasangkan sekalian sama yang jual ya. Lanjut, ini buat bagian dari serombongnya. Kalau yang model klasik ini nanti teman-teman bakal dapat 2 serombong. Yang pertama serombong buat tambahan, seumpama nanti teman-teman pengen pasang untuk bagian dari peredamnya nanti ada tambahan serombong seperti ini. Jadi nanti gini. Panjang, dia serombongnya ini pendek cuma segini saja. Nanti bakal ditopang dengan peredamnya. Jadi peredamnya ini model masuk, larasnya itu model masuk ke dalam peredamnya untuk unit ini ya. Oke, ini kemarin sudah pernah saya coba tes juga kiriman ke daerah Kalimantan kalau nggak salah unit ini. Ini unitnya produksinya itu dari Cina. Buat pembuatannya, tempat pembuatannya itu di Cina. Cuma namanya tetap pakai nama yang ada di Eropa, Swedia atau di mana ya?
Saya agak kurang hafal kalau yang Greyhound ini. Oke, kita lanjut untuk bagian dari kelengkapannya. Nah, ini ada kartu garansi kalau senapannya impor. Berlaku 7 hari sejak produk diterima oleh pelanggan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada sedikit istirahat berupa azan. Oke, kita lanjut untuk bagian dari spesifikasi unitnya itu semuanya sudah ada di sini teman-teman. Dalam buku ini, sekalipun teman-teman tidak melihat video ini, tapi teman-teman sudah mendapatkan buku seperti ini, nanti teman-teman bisa mengerti sendiri ya. Cuma nanti agak sedikit translate ya untuk bagian dari bahasanya, soalnya ini pakai bahasa Inggris semuanya. Iya, sesuai ya, soalnya ini untuk penjualannya itu kan internasional, bukan hanya Indonesia dan juga yang lainnya. Soalnya ya bahasa Inggris bahasa universal untuk saat ini ya. Oke, kita langsung saja angkat. Di sini untuk bagian dari unitnya itu sudah dijelaskan semua. Mulai dari bagian pelindung bahu, bantalan pipi, pelindung bahu. Ini bantalan pipinya nanti bisa teman-teman setting sendiri ya untuk up anchor-nya. Nanti teman-teman bisa setting sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan ini nanti sudah termasuk dengan fungsi kelengkapan di sini. Makanya dikasih kunci L yang banyak itu karena tadi. Ada yang khusus buat menyetel bantalan pipinya, ada yang khusus buat melakukan perubahan di bagian tarikan grendelnya, dan juga ada beberapa perubahan yang memang seumpama teman-teman pengen rubah di bagian sininya, kalau pengen melepas nanti juga bisa. Ini sebenarnya ada pemesannya, cuma ganti unit yang satunya. Oke, kita lanjut ya. Untuk unit ini bahan popornya itu dari bahan non kayu dan juga non besi. Jadi untuk bahan unitnya ini dari sintetis untuk bahan popornya, sehingga dapat menjadi sebuah nilai tambah. Sebagai unitnya itu dia punya nilai tambah berupa bobotnya tidak terlalu ringan. Kalau di sini tertulis bobotnya itu kurang lebih di 3,5 kg, 3,15 buat beratnya untuk unit ini. Seumpama popor sama mesinnya dijadikan satu seperti ini ya. Oke, unit ini selain model kompornya yang klasik, juga ada yang bulbul seperti yang ini. Nanti teman-teman bisa padu-padankan untuk unitnya ya. Untuk yang bulbul dia lebih ringan karena memang dari modelnya dia yang compact. Dari model unitnya itu nggak terlalu panjang dan nggak terlalu besar. Cuma ya memang besarnya di bagian sininya sih. Ya sesuai ya buat modelnya, model bulbul. Dan untuk bagian-bagian dari unitnya itu lebih simpel juga yang bulbul ini. Oke, untuk unitnya kita lanjut ya. Ini mana dulu? Dua-duanya sudah unit. Oke ya. Kalau yang bulbul ini tadi tak baca di sini itu buat bagian dari beratnya, dia kurang lebih di berat 2,3 kilo. Ini setara dengan unit-unit uklik kalau beratnya. Iya, unit uklik rata-rata paling berat itu di 2 kiloan, tapi ini 2,3. Bahkan PCP rata-rata itu di 2,5 rata-rata untuk PCP yang ada di kita ya, seperti gocap, PCP yang tipenya panjang itu rata-rata 2,5 buat bagian beratnya. Tapi unit ini 2,3 untuk beratnya. Lebih enteng ya, soalnya memang ditunjang dari bagian popornya yang memang bisa dikatakan ringan karena bahannya dari sintetis. Oke, untuk unit ini keduanya itu bisa dirubah untuk bagian dari grendelnya. Posisi grendelnya itu bisa dirubah. Ini posisinya sama-sama di kanan ya, sama-sama di kanan unitnya. Dan ini nanti teman-teman bisa rubah ke bagian sebelah kirinya. Untuk unit yang bulbul ini ada penyesuaian terutama di bagian sininya. Nanti teman-teman bisa rubah. Untuk penguncian kunci L-nya itu ada di tengah-tengah tarikannya. Kalau yang di model klasik ini nanti teman-teman bisa rubahnya berupa melepas kunci baut L yang ada di belakang sini. Ini dilepas, habis itu ditarik, diganti ke posisi yang sebelah kiri. Oke ya, kalau yang model klasik seperti itu. Untuk unit ini kedua-duanya sudah support magazin, maka dari itu dari Greyhound-nya itu memang disediakan bonus berupa magazin. Jadi untuk unit ini memang bisa kita katakan unitnya itu selain ringan, dia juga gampang untuk pengoperasiannya. Untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal unit ini agak gimana ya, mungkin perasaannya agak beda terutama kalau melihatnya. Soalnya unit ini memang ya unit impor dan jarang diketemuin, seumpama untuk penggunaan di masyarakat sekitar kita itu jarang banget, kecuali orang-orangnya itu memang cari unit yang modelnya seperti ini atau mungkin punya unit yang seperti ini. Oke, untuk laras yang klasik ini dia panjangnya kurang lebih di 60. Coba di 50 ternyata. Ya, untuk panjang larasnya dia di
480 mili atau 48 cm untuk panjang yang klasik. Kalau yang bullpup dia itu sama sih harusnya kalau bagian dari larasnya ya. Bentar dulu, kamu di sini dulu. Iya. Kayaknya malah lebih panjang yang bullpup teman-teman. Kalau yang bullpup ini untuk panjang larasnya dia di 53 cm. Ya. Di 53 cm, selisih lumayan jauh ya buat panjang larasnya ya. Tapi untuk bullpup ini kelihatan lebih pendek karena memang posisi mesinnya itu di belakang. Jadi unitnya itu kelihatan pendek tapi larasnya ini panjang di 53 ini kalau tertulis di sini untuk bagian larasnya ya. Oke, untuk kaliber dari kedua unit ini itu ada 3 model, ada yang 4,5, ada yang 5,5 dan juga ada yang kaliber 6,3 untuk kalibernya. Tapi pastinya untuk kaliber itu juga mempengaruhi ya dari FPS-nya ya. Kalau yang klasik ini tertulis di sini untuk kalibernya itu di 1050 fps 4,5-nya. Kalau yang 5,5 itu di 950 fps. Kalau yang 6,3 untuk kalibernya dia itu FPS-nya di 800. Kalau yang model bullpup bagian FPS-nya itu dia kalah dari yang klasik. Karena itu tadi memang dari besar tabungnya dia kalah, terus untuk panjang unitnya dan kekuatannya pun dia juga kalah. Kalau yang bullpup ini dia lebih menawarkan ke modelnya yang lebih ringkas. Jadi nanti teman-teman umpama melakukan perburuan dengan menggunakan unit ini yang bullpup, dia itu lebih ringan dan juga untuk ketika kita melakukan akselerasi di dalam hutan itu pastinya juga lebih enak karena nggak gampang kesangkut-sangkut dengan yang namanya semak-semak belukar. Oke, untuk unit ini FPS-nya yang bullpup ini dia di 900 fps untuk kaliber 4,5. Kalau kaliber di 5,5 dia di FPS 800. Kalau yang kaliber 6,3 dia itu FPS-nya di 700 fps-nya. Oke ya. Tapi untuk penjualan di kita hanya menyediakan kaliber 4,5. Itu sama dengan unit-unit lainnya, itu sama semua di kaliber 4,5 ya. Untuk bagian dari tabung dari kedua unit ini pun juga beda sesuai yang saya sebutkan tadi. Kalau yang bullpup dia pakai tabung di 150 cc buat tabungnya, jadi kelihatan kecil banget. Nah, ini ya. Kalau kita ukur OD-nya ini kurang lebih di OD 22, tapi malah lebih kecil lagi untuk OD-nya ini, untuk OD tabungnya ya. Dan untuk yang tabung milik model klasik dia pakai ukuran tabung 230 cc. Untuk pengisian manunya dia model MPA, model bar MPA. Untuk unit ini dari tabungnya sudah kelihatan ya 2 kali lipat lebih besar dari Greyhound yang bullpup. Ya, yang klasik lebih besar dari 2 kali lipat daripada yang model bullpup. Untuk unitnya pastinya nanti juga lebih berat yang klasik sesuai yang saya sebutkan tadi ya. Oke. Untuk unit ini untuk model pengisiannya MPA maksimal di 25 MPA untuk pengisian di dalam tabungnya, baik yang bullpup maupun yang klasik sama di 25 MPA. Kemarin itu saya sempat isi dari 20 MPA sampai 23 MPA itu kurang lebih selisihnya 100 dengan yang ada antara di sini ya. Kalau hitungannya gimana ya? Kalau seumpama kita pakai hitungan PSI, dia itu kalau kita pas dapatnya di 2300 PSI. Untuk unitnya seumpama kita pakai mano yang di kompresor gimana ya? Kalau untuk mano kompresor itu dia posisinya kemarin di 3000 PSI, sedangkan yang di sini masih 22 MPA untuk pengisiannya. Selisih lumayan jauh teman-teman buat bagian penghitungan MPA yang ada di unit ini sama yang di kompresor. Soalnya saya juga bingung menjelaskannya gimana ya. Kalau tanpa praktek itu agak susah teman-teman buat ngejelasin, terutama untuk CC tabungnya. Tapi kalau teman-teman yang mungkin sudah paham dengan unit ini pastinya juga lebih familiar ya buat perhitungannya ya. Oke. Untuk bagian dari visir, unit dari model klasik ini lebih menjual karena dia memang disediakan untuk visirnya. Tapi untuk yang bagian bullpup ini wajib hukumnya pakai teleskop karena unit ini tidak ada visirnya ya. Memang dari bullpup itu memang ditujukan untuk penggunaan teleskop ya, baik unit PCP, uklik maupun kecil nggak ada sih. Kalau yang unit PCP maupun uklik itu pastinya lebih digunakan untuk tujuan penggunaan teleskop. Untuk relnya ini sama-sama ukuran 22, baik yang bullpup maupun yang klasik sama-sama ukuran rel 22. Oke ya. Unit ini untuk safety-nya, bagian safety itu ada di bagian depan seperti ini. Ini safety-nya teman-teman.
nanti tak kasih video aja ya, atau gambar mungkin ya. Oke, dan untuk unit ini pastinya untuk bagian bulbub dia sudah tertanam untuk bagian peredamnya. Sekalipun kita melakukan yang namanya untuk perburuan tanpa peredam itu sudah tidak terlalu bersuara. Gini ya. Masih safety. Nah, anginnya langsung dibuang ke bagian belakang. Ini ada bagian untuk pembuangan anginnya, ada lubang-lubang kecil untuk di bagian sininya ya. Jadi dia itu fungsinya yaitu tadi untuk membuang angin ketika terjadi ledakan di dalam laras. Dia otomatis anginnya bakal langsung keluar, langsung tertabrak untuk bagian penutupnya dan kebuang ke belakang. Jadi untuk sistem pengeluaran angin, peluru dan anginnya ketika melakukan tembakan itu dia modelnya seperti ini. Nah, gini ya, paling enak saya jelasinnya gini. Jadi anginnya modelnya gini langsung dan langsung nabrak ke bagian pipa peredamnya ini, sehingga dia nanti untuk bagian brake barrel ini ya, saya ingat buat namanya brake barrel. Buat bagian anginnya itu langsung terhantam, langsung gimana ya, langsung kepentok. Oke ya, kepentok ya, paling enak ya, dengan tutup brake barrelnya dan langsung kebuang ke bagian belakangnya. Oke. Kalau yang model bulbub seperti itu. Kalau yang model klasik nanti kita harus pasang untuk bagian peredamnya seperti yang saya jelaskan dan saya spill tadi beberapa gambar juga di awal-awalnya. Jadi itu nanti harus ganti serombong dan juga pasang peredamnya manual, sehingga ya agak ribet dikit sih, tapi untuk bagian dari kepuasannya nanti juga bakal teman-teman merasakan sendiri. Untuk penggunaan yang klasik menggunakan peredam. Oke ya. Memang dari bawaannya lebih sedikit dari bulbub karena untuk kelengkapan di dalam unitnya, kelengkapan untuk unitnya yang sudah jadi satu dengan unitnya itu lebih modern yang bulbub karena dia sudah dilengkapi dengan brake barrel, sekalipun unitnya ini tidak ada tambahan bagian visirnya ya, karena memang dimodel untuk penggunaan teleskop untuk unitnya ya. Itu tadi. Untuk bagian ringkas juga lebih ringkas yang bulbub karena dia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu berat. Hanya di 2,3 saja untuk beratnya. Kalau yang klasik dia itu menawarkan untuk kelengkapan di bagian partnya dan juga kelengkapan di bagian-bagian lainnya itu juga lebih menawarkan seperti ini tadi menunya. Oke, bentar. Nah, ini ya. Oke. Terus gini. Kembalikan sekalian. Dan untuk unit ini pastinya sudah lolos dari pemeriksaan juga sebelum sampai ke toko kita dan ke toko-toko lainnya yang menjual seperti unit ini, pastinya sudah dapat perizinan juga dari pemerintah, sehingga untuk unit ini dijamin keamanannya, terutama untuk izinnya. Oke, untuk izin edarnya di Indonesia. Oke, seperti ini tadi buat pembahasan kita mengenai T-Rex bulbub. Buat teman-teman yang ingin lihat operasinya sudah saya posting 2 minggu yang lalu kurang lebih untuk unit yang T-Rex klasik. Mungkin beberapa hari ke depannya kalau ada permintaan untuk tes unit T-Rex yang bulbub ini bakal saya tes untuk teman-teman yang ingin lihat, dan mungkin nanti teman-teman kalau penasaran bisa langsung komen di bawah ya untuk bagian dari akurasinya. Oke, segini saja untuk unit yang klasik di harga 3.950.000. Kalau yang unit bulbub dia harganya di 3.900.000 saja. Mari kita tutup untuk video ini dengan bacaan alhamdulillah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.